Sikap orientalis terhadap Islam. Pengertian orientalis sendiri berasal dari kata orient yang sederhana berarti artinya timur. Kata lain yang sering dinisbatkan kepada orientalisme adalah oriental, yang memiliki arti berkaitan atau terletak di timur. Timur dalam artian letak geografis yang meliputi Asia dan Himalaya dan semenanjung Malaya di sebelah barat Walais. Sedangkan dalam KBBI, orientalisme dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang budaya ketimuran. Perkembangan orientalisme selanjutnya, kata ini identik ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang melakukan studi terhadap Islam dan bahasa Arab. Kemudian ada pula pendapat yang lebih umum, yaitu menurut Afaf Sabrah yang mengatakan bahwa orientalisme adalah istilah yang luas yang meliputi semua kegiatan dari kelompok-kelompok yang melakukan studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah Islam. Makna dan sejarah tentang Islam yang dikaji dan ditulis oleh para orientalis ini menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi Islam. Sikap orientalis sendiri terhadap Rasulullah yaitu celaan terhadap Rasulullah SAW. Celaan tersebut sudah dimulai ketika beliau pertama kali menyeru kepada kalimatullah. Gelar Al-Amin yang didapatnya pun langsung lepas ketika ia mengajak untuk meninggalkan penyembahan pada masa jahiliyah. Perkembangan Islam di kawasan timur dan barat menjadi perhatian serius mereka. Sebagian besar dari mereka untuk memberikan sifat kepada Rasulullah SAW sebagai seorang pendusta, pengarang wahyu, pendiri Islam, dan sebagainya. Dari sinilah munculnya kedustaan yang mereka buat-buat dengan memberi julukan sebagai ahli sihir atau manusia syahwati. Adapun yang berkenaan dengan kehidupan Muhammad yang ditulis oleh cendekiawan Barat pada abad pertengahan dan dinuklir dari para penulis Bizantium, jarang sekali yang mengkaji hakikat sebenarnya. Kesemuanya hanya berkisar tentang menikahi seorang janda kaya, mengidap penyakit anyan, dan belajar dari agama Nasrani. Dengan demikian, tulisan-tulisan tersebut sukar untuk dipercaya kebenarannya. Yang sangat menyolok, tidak ada kaitannya dengan fakta perjalanan sejarah. Kemudian ketika para penulis dari bangsa Latin ditanya, termasuk tokoh macam apa Muhammad itu, mengapa ia begitu sukses dalam waktu yang sangat singkat, mereka hanya menjawab, beliau adalah seorang tukang sihir yang telah menghancurkan gereja-gereja di Afrika dengan ilmu sihirnya, dan kesuksesannya adalah karena ajaran yang disebarkannya melalui free sex. Kemudian, sikap orientalis terhadap Al-Quran. Sebagai langkah untuk menolak Al-Quran, para orientalis saling bahu-membahu dalam mengkritisi Al-Quran. Salah satunya melalui Arthur Jeffrey bersama Bergson dan Prezel untuk membuat Al-Quran edisi kritis. Sebagai langkah awal mereka mengumpulkan manuskrip, kamus, buku-buku tafsir, hadis, qiraah. Meskipun begitu, pada akhirnya proyek ini terhenti disebabkan Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jerman. Usaha para orientalis untuk menyerang Al-Quran akhirnya berhasil menjebol pemikiran sejumlah pemikiran dari kalangan Muslim. Salah satunya lewat Muhammad Arkun, seorang cendekiawan yang namanya sangat terkenal di kalangan kaum Islam liberal. Ia berpendapat bahwa sejarah Al-Quran sehingga menjadi kitab suci dan otentik perlu dilacak kembali. Ia menawarkan dekonstruksi dan historisitas sebagai sebuah strategi untuk menggerogoti sumber-sumber Muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Ia juga memuji langkah-langkah yang dibuat para orientalis sebagai sebuah kemajuan terhadap perkembangan pemikiran dan studi keislaman. Adapun motivasi orientalis mengkaji Islam, yang pertama yaitu motivasi akidah atau keagamaan. Faktor utama yang mendorongnya adalah orang-orang Barat mempelajari dunia timur adalah faktor agama terlebih dahulu.
Perang salib telah memberi bekas kepahitan yang sangat mendalam pada orang-orang Eropa. Dari sinilah timbul gerakan reformasi Kristen, sehingga umat Kristen merasakan suatu kebutuhan mendesak untuk melihat kembali penafsiran mereka terhadap Alkitab dan untuk memahami sesuai dengan perkembangan baru yang dilancarkan oleh kaum reformis. Yang kedua yaitu motivasi ekonomi dan perdagangan. Di antara motivasi Barat, mengasihi Islam adalah dalam kerangka menerobos pasar perdagangan di dunia timur. Mereka bekerja sama dengan dunia timur untuk membuka pasar-pasar, menggali sumber-sumber alam, pertambangan, dan lain-lain. Mereka kemudian mendirikan pabrik-pabrik di wilayah timur. Tetapi belakangan mereka berusaha membunuh atau mematikan kegiatan produksi dan lalu lintas perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang timur, sehingga lambat laun usaha-usaha yang dimiliki oleh orang-orang timur mengalami kemunduran dan sebaliknya milik orang-orang barat yang mengalami kemajuan pesat. Yang ketiga yaitu motivasi politik dan penjajahan. Perang salib merupakan peperangan yang pada dasarnya memperebutkan kekuasaan daerah yang semula dikuasai oleh kaum Kristen yang selanjutnya direbut oleh orang Islam. Karena mereka daerah kekuasaannya direbut oleh orang Islam, maka timbullah keinginan orang Kristen untuk meraihnya kembali sebagai daerah yang semula menjadi miliknya. Perkembangan selanjutnya, kajian orientalis dimaksudkan untuk mensukseskan imperialis Eropa pada negara-negara Islam. Dengan adanya penjajahan ini, terjadi misalnya di negara Mesir oleh Perancis dan negara Indonesia oleh Belanda. Proses imperialisme ini diawali dengan kolonialisme. Dan yang terakhir yaitu motivasi ilmiah dan kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di dua kota besar, yaitu Baghdad dan Andalusia. Dari kedua kota besar inilah kemudian berpengaruh pada kota-kota di sekitarnya. Pada masa-masa jayalah banyak bangsa Eropa berduyun-duyun menuntut ilmu di sekolah-sekolah Islam. Mereka melihat kemajuan dan perkembangan peradaban dunia Islam. Mereka pun kemudian menyaksikan beberapa perkembangan yang begitu pesat dari ilmu dan filsafat sehingga banyak digandrungi oleh para cendekiawan. Pembahasan terakhir yaitu sikap dan usaha dalam menghadapi gerakan kaum orientalis. Yang pertama yaitu membuat mausu'ah atau ensiklopedi sebagai jawaban terhadap orientalis. Memberikan alternatif pemikiran yang seimbang adalah jalan yang terbaik untuk menghadapi segala arus pemikiran yang antipati terhadap Islam dan kaum muslimin. Untuk mewujudkan ini, tentunya kita harus melihat dan mengenal gerakan orientalis secara detail, dengan memperhitungkan bahwa gerakan itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya kepada cendekiawan atau kaum intelektual baik di dunia Islam ataupun di dunia Barat sendiri. Yang kedua yaitu membentuk lembaga ilmiah Islamiyah internasional. Membentuk lembaga ini gunanya untuk memberikan informasi yang imbang mengenai Islam, khususnya untuk mengimbangi pemikiran-pemikiran kaum orientalis yang sudah sedemikian meluas. Perlu sekiranya dibentuk suatu lembaga ilmiah Islam yang independen, artinya tidak dibawa pengaruh atau menjadi terompet salah satu negara Islam, atau dipengaruhi oleh aliran politik tertentu, pemikiran dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi walaknya adalah Allah dan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menjadi tugas lembaga ini adalah menghimpun data-data ilmiah Islamiyah dari seluruh dunia, sehingga mampu mensejajarkan diri dengan gerakan orientalisme. Dan lembaga ini juga harus mempunyai atau menerbitkan buletin majalah ilmiah yang kredibilitasnya sangat tinggi dalam bahasa-bahasa yang beraneka ragam. Yang ketiga yaitu sarana internasional untuk dakwah Islam. Salah satu proyek Islam besar lainnya yang perlu diadakan adalah Lembaga Islam Internasional untuk Tafsir atau Propaganda, yakni sebagai sarana dakwah Islam dari suatu segi juga memberi bimbingan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan juga untuk memelihara kaum muslimin dengan wirotohnya.
Yang terakhir yaitu dialog dengan orientalis yang jujur. Termasuk kegiatan penting yang harus kita lakukan adalah mengadakan kontak dan memelihara hubungan dengan kaum orientalis yang mempunyai pandangan jujur, dengan tujuan dapat selalu mengadakan dialog atau pertemuan-pertemuan serta seminar di mana melalui sarana-sarana tersebut kita dapat mempertemukan ahli-ahli Islam dengan mereka. Pertemuan tersebut akan memberikan kesan yang positif kepada kedua belah pihak. Di segi lain, ia akan merupakan tonggak penopang sikap orientalis dan penunjang bagi mereka serta pendorong terhadap sikap mereka, dengan tujuan menjadikan sikap atau pandangan-pandangan yang jujur itu sebagai satu arus pandangan yang umum di Barat pada waktu-waktu yang akan mendatang. Sejarah perkembangan orientalisme. Awal mula munculnya orientalis disebabkan adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan, maupun agama di Timur Asia, termasuk Islam. Minat orang barat untuk meneliti masalah-masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai dengan abad ini. Secara garis besar, orientalisme dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa sebelum meletusnya Perang Salib di saat umat Islam berada dalam zaman keemasan. Yang kedua, masa Perang Salib sampai pada masa pencerahan di Eropa. Dan yang ketiga, munculnya masa mutaakhir atau abad modern. Periode yang kedua yaitu masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang Salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan tenggang waktu antara tahun 1096 sampai 1291 membawa kekalahan bagi kaum Kristen. Namun demikian, bukan berarti umat Islam tidak menderita. Akibat Perang Salib tersebut, putra-putra terbaik bangsa gugur di medan perang. Aset-aset dan kekayaan negara yang berupa sarana dan prasarana pada saat itu banyak mengalami kehancuran. Kemiskinan, dekadensi moral, dan kebodohan terjadi akibat perhatian para pemimpin yang terfokus kepada pertahanan kekuasaan dari serangan tentara salib. Oleh karena itu, umat Islam tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perang salib tersebut, melainkan umat Islam mendapatkan kehancuran. Sebaliknya, meskipun umat Kristen dinyatakan kalah, tetapi kontak Islam-Kristen ini mempunyai sumbangsi yang sangat besar terhadap lahirnya Renaissance, kemajuan peradaban, dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah bangsa Eropa tenggelam dalam kelautan kegelapan. Pada periode awal Perang Salib ini, dibentuklah studi Islam untuk tujuan misi pada abad ke-12 pada masa Peter Agung sekitar tahun 1094 sampai 1156 Masehi. Kepala Biara Pria Cluny di Prancis yang hingga saat ini menjadi lembaga utama pengetahuan Kristen. Pada tahun 1142, Peter sebagai kepala lembaga mengadakan perjalanan ke Spanyol untuk mengunjungi biara-biara klonik. Pada saat inilah beliau memutuskan untuk melakukan sebuah proyek besar untuk melibatkan beberapa penerjemah dan sarjana untuk memulai studi sistematis tentang Islam. Yang terakhir yaitu periode pada perkembangan orientalis mutaakhir. Sejak Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika, bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijakan sanaan, dan dalam dunia usaha, perhatian yang serius diberikan kepada Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Prancis dan Inggris tidak lagi menempati panggung sentral dalam politik dunia. Imperium Amerika telah menggantikan mereka. Suatu jaringan kepentingan kini menghubungkan semua bagian dari bekas dunia kolonial dahulu dengan Amerika,
sebagai halnya perkembangan berbagai subspesialisasi telah membagi namun juga mengaitkan semua disiplin filologis yang berpijak di Eropa dahulu seperti Orientalisme. Tujuan Orientalisme. Di awal abad ke-13 Hijriah atau akhir abad kurang lebih 18 Masehi, para Orientalis mengubah taktik mereka dalam mencapai misi-misinya, yaitu menjadikan Orientalisme sebagai tujuan murni penelitian dan kebutuhan akademis. Sebelumnya, Orientalisme dan misionarisme adalah dua pekerjaan yang memiliki satu tujuan. Untuk merubah tujuannya itu, mereka mendirikan pusat-pusat studi ketimuran di berbagai ibu kota negara Eropa, seperti London, Paris, dan sebagainya. Dari pusat-pusat itulah lahir jurusan khusus yang mempelajari bahasa Arab dan beberapa bahasa. Tujuan utama Orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Agama merupakan tujuan pertama, yaitu konsep teologi Islam yang telah berhasil menjinakkan konsep-konsep metafisika Yunani yang sangat menarik untuk dikaji. Islam agama yang mengkritik Kristen dan perlu dijawab agar tidak mempengaruhi penganut Kristen. Dengan memahami Islam, misionaris dapat menentukan strategi misi mereka menghadapi umat Islam. Keilmuan adalah tujuan kedua, yaitu ketika orang Islam berhasil mengembangkan sains dan teknologi dari berbagai bangsa, orang Barat belum memiliki apa-apa.